Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di kelas sekolah horor kali ini, kita akan menceritakan tentang pocong warung mie. Jadi cerita ini adalah pengalaman seseorang dengan pacarnya yang ingin makan di sebuah warung mie, lalu melihat sesosok yang sangat menjijikan. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @trisnaaprilian5. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja. Saatnya kelas dimulai. Cerita ini berdasarkan pengalaman temanku. Sebut saja namanya Agung. Aku sudah dapat izin dari narasumber untuk di-share ceritanya. Oke, lanjut saja. Assalamualaikum. Aku laki-laki yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melihat dan berinteraksi dengan makhluk astral. Kemampuan ini datang sejak aku menginjak usia akil balik. Ada banyak pengalaman bertemu, berkomunikasi, bahkan berteman dengan mereka dalam hidupku. Tapi aku tidak ingin menceritakan semuanya karena aku sangat menjaga privasi. Tapi karena teman baikku Nana sangat penasaran dengan pengalaman hororku, jadi aku mau ceritakan saja salah satunya. Ketika aku melihat sosok makhluk astral yang terbungkus kain kafan di salah satu warung mie ayam yang lumayan terkenal di kotaku. 2013. Hari itu aku sedang libur kerja. Aku bekerja di bengkel pamanku di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Memang jauh dari rumahku yang ada di Jawa Timur. Tapi karena pamanku yang memintaku, jadi aku bersedia. Di sana aku tinggal di rumah paman bersama 3 orang karyawan yang lain. Aku diberi jatah libur selama 1 minggu setiap 3 bulan. Saat libur, aku pasti pulang kampung untuk melepas rindu kepada orang tua dan juga dia, kekasihku, Ana. Hari ini hari Sabtu. Aku menikmati angin sore dengan duduk di kursi teras sambil mendengarkan lagu dari handphone yang kuletakkan di atas meja. Kulihat jam dinding yang ada di ruang tamu yang terlihat dari kaca jendela. Jam menunjukkan pukul 4:30. Aku ambil rokok di samping handphone, lalu kubuka bungkusnya. Aku nyalakan sebatang. Tiba-tiba ada telepon masuk dari Ana, kekasihku. Halo, assalamualaikum, ucapku saat menerima telepon. Waalaikumsalam. Jawab Ana dengan suara lembutnya. Ada apa sayang? Kok ada apa? Kamu udah di rumah apa belum? Katanya hari ini kamu mau pulang. Jadi, Iya yang, sejak jam 1 siang tadi aku udah nyampe di rumah. kok gak ngabarin aku kalau udah nyampe? Nanti malam minggu loh. Kamu gak pengen ngapel ke rumahku? Maaf yang, tadi begitu nyampe aku langsung tidur. Capek badanku. Ya nanti aku samperin kamu di rumah habis maghrib. Ya udah kalau gitu yang cepat mandi, udah hampir senja nih. Iya, aku lanjutin ngerokok dulu bentar. Udah terlanjur nyalain. Habis ngerokok, terus aku mandi. Setelah sholat maghrib, aku bergegas merapikan rambut. Kusemprotkan parfum ke badanku. Rasanya tidak sabar, aku ingin menemui Ana. Aku sudah rindu sekali. Pak, Bu,
Aku keluar dulu ya. Pamitku pada orang tuaku yang sedang menonton televisi. Baru nyampe rumah udah mau berangkat kencan, tanya ibuku. Kok gak makan dulu nak? Kamu belum makan loh sejak nyampe rumah siang tadi, lanjut ibuku. Lah, sayurnya habis gitu bu, nawarin makan gak ada lauknya juga. Gimana sih? Berarti dihabisin bapakmu, ibu lupa. Ya udah, cepet berangkat sana. Aku mencium tangan orang tuaku. Lalu ku ambil helm dan berangkat ke rumah Ana menggunakan motor Honda Tiger kesayanganku. Rumah Ana letaknya 6 km dari rumahku, tak jauh dari rumah. Aku melihat sosok kuntil anak yang duduk di atas pohon di pinggir sungai kecil. Dia juga melihatku sambil mengayunkan kakinya. Kedua tangannya mengelus-ngelus rambutnya yang acak-acakan. Aku iseng mendekat lalu berkata, "Alah, wajahmu tuh jelek, gak usah sok cantik," ejekku. Lalu matanya melotot, sepertinya dia marah. Dan aku cuek saja dan segera melanjutkan perjalananku, karena aku sudah sangat sering bertemu kuntilanak yang suka cari perhatian seperti ini. Saat aku hampir sampai di rumah Ana, aku lihat dia sudah menungguku di teras rumah. Dia tersenyum melihatku lalu menyuruhku masuk ke ruang tamu. Di rumahnya ada ayah, ibu, dan adiknya. Setengah jam ngobrol dan bercanda tawa dengan Ana, aku baru merasa sangat lapar. Lalu kuajak Ana keluar untuk makan malam. Enaknya makan apa kita yang? Tanya Ana yang duduk di jok belakang motorku sambil memelukku dari belakang. Apa ya? Kalau udah keluar gini mesti bingung mau makan apa yang. Gimana kalau makan mie ayam aja di dekat kampusku itu loh yang? Mie ayam? Gimana ya? Sebenarnya aku pengen makan nasi yang. Ya mie ayam aja yang. Aku pengen mie ayam nih dari kemarin. Di dekat kampusmu tuh mie ayam apa yang? Di sebelah mana? Dari kampusku selatan dikit. Bukannya kamu biasanya kalau makan mie ayam juga mesti yang itu ya? Oh, yang banyak cabangnya itu. Cabang yang lain udah pernah aku coba semua. Kalau yang dekat kampusmu aku belum pernah. Kenapa nggak di cabang yang dekat sini aja? Biar nggak jauh-jauh ke kampusmu gitu. Kan sama aja, lanjutku. Duh yang, di cabang yang lain nggak ada baksonya. Yang ada baksonya tuh di dekat kampusku itu. Aku suka mie ayam sama bakso. Biarin jauh, sekalian kencan malam mingguan gitu loh. Gimana sih kamu ini? Pokoknya harus ke sana, titik. Ana mulai merengek manja. Sifatnya seperti ini yang kadang membuatku rindu, tapi kadang juga membuatku kesal. Kalau tidak dituruti pasti dia marah. Mana kalau udah marah awet banget. Dasar cewek. Ya udah ya, mie ayam plus bakso ya. Siap bos, berangkat, jawabku pasrah. Kebetulan warung mie ayam itu berada di kiri jalan dari arah kami datang. Jadi langsung aja ku belokkan motorku ke tempat parkir di depan warung. Beruntung juga di situ bebas parkir. Terlihat gerobak dengan dandang besar khas penjual mie ayam dan bakso yang berada di depan warung. Di sana ada 2 orang karyawan yang bertugas memasak dan menyajikan mie. Aroma kaldu khas mie ayam juga tercium. Tapi aku tidak hanya mencium aroma kaldu, tapi juga bau yang aneh, bau busuk seperti bangkai. Saat aku menoleh ke kanan dan ke kiri mencari asal bau bangkai ini,
Ana menepuk pundakku. Yang, ngapain kamu? Ayo masuk. Terus cepat pesen. Katanya lapar. Iya Yang, kamu pesen duluan aja, aku pesenin. Aku berjalan menghampiri mas-mas yang sedang memasak mie dan hendak memesan 2 porsi mie ayam bakso. Lalu betapa terkejutnya aku saat melihat sepintas di dalam warung. Bukan terkejut karena warungnya penuh ramai pembeli, tapi di samping meja paling belakang aku melihat sesosok pocong sedang berdiri di sana. Ternyata dia, sumber bau busuk yang kucari tadi. Mau mie ayam berapa mas? Tanya mas karyawan. Aku yang masih terkejut pun menjawab, anu, 1 aja, tambah bakso ya. Minumnya apa mas? Teh hangat mas, 1 aja. Setelah memesan makan dan minum, aku menghampiri Ana. Dia duduk di deretan kedua dari depan. Sialnya, dia memilih untuk duduk di kursi yang menghadap ke belakang. Itu berarti aku harus tahan duduk di sini menghadap ke arah pocong itu. Tapi mau bagaimana lagi? Tidak ada lagi kursi yang kosong selain ini. Aku perhatikan sosok pocong yang ternyata juga sedang menatap ke arahku itu. Kain kafan yang membungkus badannya begitu lusuh dan kotor. Wajahnya hancur, dipenuhi belatung yang hampir sebesar jari kelingking orang dewasa. Baunya sangat busuk, sangat menyengat dan membuatku mual, hingga membuatku terpaksa untuk bernafas lewat mulut. Namun itu pun tidak banyak membantu karena aku tetap bisa mencium bau busuknya. Belatung yang ada di wajahnya begitu banyak sampai menggantung-gantung di bawah wajahnya. Matanya seperti hampir lepas, tetapi masih bisa kulihat tatapannya tajam ke arahku. Pasti dia tahu aku bisa melihatnya. Aku sudah pernah makan di semua cabang warung mie ayam di seluruh wilayah kota, kecuali di cabang yang ini. Dan di cabang lain tidak pernah kutemui pocong atau jin lainnya. Aku pernah dengar orang mengatakan kedai mie ayam ini sistemnya waralaba atau franchise. Jadi setiap cabang mungkin dikelola penerima waralaba yang berbeda, dan bisa jadi penerima waralaba dari kedai yang ini yang menggunakan cara klinik. Tapi yang sangat membuatku penasaran adalah apakah pocong ini sengaja ditugaskan di sini sebagai jin pelaris, atau pocong ini hanya sekedar menempati tempat ini saja tanpa melakukan apapun. Kok dia diam aja? Masa dia ada di sini sejak sebelum warung ini dibangun? Tapi kok betah banget di tengah-tengah tempat ramai ini? Tanyaku dalam hati. Aku juga pernah melihat sosok pocong seperti ini sebelumnya di rumah makan. Tapi pocong yang aku lihat adalah pocong penglaris yang tugasnya meludahi makanan orang-orang makan di tempat itu. Sedangkan yang satu ini, dia hanya berdiri, diam seperti patung dan melihat sekitarnya, tidak meludahi makanan orang-orang sama sekali. Tidak lama kemudian pesananku datang dan langsung kuberikan pada Ana. Dia mengurutkan dahi lalu bertanya, Lah, kok cuma 1 Yang? Mie kamu mana? Aku gak jadi pesen Yang, lagi gak selera makan mie. Maaf ya. Ya, gimana sih kamu ini? Katanya lapar, malah gak jadi makan. Harusnya tadi bilang kalau beneran gak mau makan mie ayam. Orang kamu tadi udah ngeyel pengen makan mie ayam. Memangnya aku tega masa kamu buat makan yang lain? Iya sih. Jadi aku makan sendiri nih. Kamu yakin gak makan? Beneran? Gak jadi lapar? Iya Yang, udah kamu makan aja. Aku nanti aja lah, gampang. Aku terpaksa berbohong pada Ana. Aku tidak jadi makan karena aku benar-benar jijik melihat pocong itu dan tidak tahan dengan bau busuknya. Rasa laparku pun seketika hilang. Yang ada malah aku ingin muntah. Tidak mungkin juga aku mengatakannya kalau di sini ada pocong.
Bisa-bisa dia merengek minta pulang dan tidak jadi makan. Aku juga belum memberitahu Ana mengenai kemampuan yang aku miliki. Yang sebelum makan jangan lupa berdoa dulu ya. Iya Yang, aku nggak pernah lupa berdoa kok sebelum makan. Aku melihat lagi ke arah pocong itu. Dia masih matung menatapku. Sebenarnya aku ingin berkomunikasi dengan dia mengenai rasa penasaranku tadi, tapi kuurungkan karena aku jijik sekali. Yang, kamu kenapa sih kok dari tadi ngeliatin belakang situ terus? Gak kenapa-napa kok Yang. Kalau aku ngeliatin kamu, nanti kamu salting gak jadi makan. Jawabku menggoda Ana. Alah, gombal sampean iki. Setelah selesai makan, aku mengantar Ana pulang. Lalu aku juga langsung pamit pulang. Sesampainya di rumah, aku menyeduh susu coklat untuk menghilangkan rasa laparku. Sekian cerita pengalaman horor dariku. Maaf jika agak kentang. Sampai sekarang pun aku belum tahu apakah pocong itu jin penglaris ataukah dia memang penunggu lokasi itu sejak sebelum warung mie ayam itu ada. Pokoknya pesan untuk kalian yang makan di luar rumah, entah di warung, restoran, atau di pedagang pinggir jalan, berdoalah sebelum masuk ke tempat makan agar terhindar dari energi yang tidak baik. Sekian dan terima kasih. Itu dia cerita mengenai pocong warung mie. Buat kalian yang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk astral, pasti tentu punya banyak pengalaman dengan makhluk astral dan tempat-tempat makan di tempat umum. Sedangkan buat kalian yang tidak memiliki kemampuan tersebut, mungkin bisa menjaga dan melindungi diri kalian dari hal-hal yang bersifat negatif dengan terus berdoa kepadanya. Sekian cerita kali ini. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini. Dan terima kasih juga kepada akun Twitter @trisnaaprillian5 yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya.